Nyadran Joyokusumo adalah tradisi ziarah dan doa bersama di makam Pangeran Joyokusumo yang terletak di wilayah Kulon Progo. Pangeran Joyokusumo dikenal sebagai putra Sultan Hamengkubuwono II dan penasihat militer Pangeran Diponegoro. Upacara ini dilakukan untuk menghormati jasa leluhur dan biasanya menjadi bagian dari rangkaian Nyadran Agung di Kulon Progo menjelang bulan suci Ramadan. Tradisi kirim doa adalah ritual doa bersama dan syukuran yang umum dilakukan oleh masyarakat di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, termasuk di Kulon Progo dan Gunung Kidul. Ritual ini biasanya dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Warga berkumpul dengan membawa ubah rampe atau sesaji berupa nasi, lauk pauk, hingga jajanan pasar untuk didoakan bersama, demi keselamatan dan keberkahan di masa mendatang. Tradisi ini merupakan ritual pembersihan atau penyucian benda-benda pusaka peninggalan Kyai Lando, tokoh yang dipercaya sebagai cikal bakal wilayah Lendah Kulon Progo. Ritual ini rutin diadakan oleh masyarakat Jatirejo, Lendah sebagai bentuk pelestarian nilai sejarah dan penghormatan terhadap tokoh penyebar agama Islam di wilayah tersebut. Selain jamasan, acara ini sering disertai dengan kirab budaya. Labuhan Parangkusumo adalah upacara adat sakral tahunan yang diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta di Pantai Parangkusumo, Bantul. Upacara ini dilakukan untuk memperingati Hari Penobatan Sultan Yogyakarta serta sebagai bentuk syukur dan permohonan keselamatan kepada Tuhan. Berbagai barang milik Sultan seperti potongan rambut, kuku, dan pakaian dilabuh atau dihanyutkan ke laut sebagai simbol membuang segala harburuk. Kompleks Makam Raja-Raja Mataram Imogiri, Bantul DIY. Posisinya berada di area Makam Sultan Agung, dikelola oleh abdi dalam Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Kiai Danumaya, Kiai Danumurti, Kiai Mendung, dan Kiai Siem adalah 4 buah gentong atau enceh, pusaka pemberian sahabat Sultan Agung dari berbagai kerajaan. Gentong-gentong ini dikuras setiap bulan Suro dalam tradisi nguras enceh. Fungsinya sebagai wadah air yang digunakan pada acara sakral nguras enceh, menjadi pusat tradisi tahunan nguras enceh setiap bulan Suro pada Jumat atau Selasa Kliwon. Lokasinya Kelurahan Panguharjo, Sewon, Bantul. Posisi strategis menjadi bagian dari sumbu filosofis Yogyakarta yang lurus menghubungkan Laut Selatan, Pangurapiak, Keraton Jakarta, Tugu Palputih, dan Gunung Merapi. Sejarahnya dibangun sekitar tahun 1760 sampai 1782 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Kesultanan Yogyakarta. Pada masa lalu, wilayah Kerapiak merupakan hutan lebat yang menjadi tempat perburuan hewan liar, khususnya rusa atau manjangan. Bangunan berbentuk persegi 4 17,6 kali 15 meter dengan ketinggian sekitar 10 meter, terbuat dari batu bata merah tebal, memiliki 4 pintu dan beberapa jendela melengkung. Fungsinya sebagai istirahat raja. Lokasinya berada di Dusun Kaliwiru, Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, dan terhubung ke Dusun Pelambongan, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Bantul di aliran Sungai Progo. Sejarahnya, Dam Kamijoro adalah bendungan bersejarah di Sungai Progo, Bantul yang mulai dibangun pada 28 Februari 1924 atas izin Sultan Hamengkubuwono VIII. Awalnya didirikan oleh keluarga Smutser untuk irigasi pabrik gula. Fungsi saat ini menjadi irigasi sawah di 5 kecamatan Bantul, yaitu Pajangan, Pandak, Sanden, Bambang Lipuro, dan Kretek. Lokasinya berada di Jalan Rotowijayan, Blok nomor 1, Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kompleks Keraton Yogyakarta adalah pusat inti Keratonnya Yogyakarta Hadiningrat. Area ini memiliki hierarki tertinggi dalam tata ruang keraton, mencakup pelataran utama, bangsal kencana, dan gedung Prabayiksa. Keraton merupakan jantung filosofis dan administratif Keraton Yogyakarta. Fungsinya sebagai tempat tinggal resmi Sultan dan keluarga serta pusat pemerintahan keraton. Kompleks Makam Bajimatan Imogiri di Bantul, Yogyakarta adalah warisan budaya benda berupa kompleks pemakaman suci Raja-Raja Mataram Islam beserta keturunannya. Terletak di Gunung Merak, makam ini memadukan arsitektur Hindu-Islam dengan bata merah tanpa semen dan terbagi menjadi kelompok makam Kesultanan Yogyakarta serta Kesultanan Surakarta. Dibangun oleh Sultan Agung
Kusumo. Tahun 1632, Raja ketiga Mataram Islam yang pertama dimakamkan di sana pada tahun 1645. Masjid Gede Mataram Kota Gede adalah salah satu warisan budaya benda cagar budaya paling penting di daerah istimewa Yogyakarta yang menjadi saksi awal perkembangan Islam di Jawa. Masjid ini dibangun pada tahun 1587 Masehi atau sekitar akhir abad ke-16, diprakarsai oleh Panembahan Senopati atau Raja pertama Mataram Islam dan Ki Ageng Pemanahan. Berada di wilayah Sayangan, Jagatan, Kecamatan Bangunpapan, Kabupaten Bantul, tepatnya di kawasan Kota Gede, Yogyakarta. Fungsi sosial dan budaya saat ini adalah sebagai tempat ibadah. Ritual adat Gunung Lanang adalah salah satu warisan budaya tak benda di Indonesia yang ditetapkan pada tahun 2023 berasal dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ritual ini berpusat di kawasan Gunung Lanang yang diyakini sebagai tempat suci Astana Jingga oleh masyarakat setempat. Upacara ini merupakan bentuk perwujudan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan penghormatan kepada leluhur. Ritual ini sering dilakukan pada momentum tertentu. Salah satunya adalah Malam Satu Suro, Ruwatan Agung Tumakalping Laku Suci. Jangan Lombok Ijo adalah warisan budaya tak benda ini berada di Indonesia, khususnya dari DIY yang masuk dalam kuliner tradisional. Masakan ini sangat khas di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta dan sering disebut jangan deso atau sayur desa. Dalam bahasa Jawa, jangan berarti sayur dan lombok berarti cabai hijau. Hidangan ini berbahan dasar tempe, semangit atau hampir busuk, tahu, santan, dan irisan cabai hijau keriting. Penetapan WPTP Jangan Lombok Ijo ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2023 dengan No SK 315 M 2023. Caga Animpal Bapang, tiang listrik bersejarah peninggalan era kolonial Belanda yang terletak di Simpang 4 Palbapang, Bantul, Yogyakarta. Dibangun oleh Anim, perusahaan listrik swasta Belanda pada akhir abad ke-19 atau lewat awal abad ke-20. 4 baja profil trapesium merangkai ke atas, semakin mengerucut, diikat dengan teknik las dan skrup berkualitas tinggi. Terdapat isolator listrik berbahan keramik khas zaman Belanda, meskipun beberapa sudah hilang. Joglo Lurah Dongkol adalah bangunan cagar budaya berupa rumah tradisional Jawa di Dusun Pajimatan, Girirejo, Imogiri, Bantul, milik Darmo Soekarto. Struktur utamanya terdiri dari pendopo, dalem, gandok kiwa tengen, dan dapur dengan atap genteng flam, tumpang sari, gebyok kayu, dan lantai tegel yang dulunya tempat berkumpul gerilyawan Belanda. Candi Gampingan adalah situs purbakala bercorak Buddha Mahayana di Piungan, Bantul, DIY yang ditemukan tahun 1995 dan diyakini sebagai tempat pemujaan Dewa Jambala atau Dewa Rezeki dari abad 8 sampai 9 Masehi. Candi ini unik karena dibangun dari bahan batu putih atau batu gamping, bukan andesit, serta memiliki relief hewan unik yaitu burung dan katak. Stasiun Palbapang adalah stasiun kereta api non-aktif yang terletak di Bantul, Yogyakarta. Beroperasi sejak 1895 oleh NIS untuk jalur tram Yogyakarta-Sewu Galur. Stasiun ini dibangun oleh NIS pada 1895. Stasiun ini merupakan terminus penting di selatan Yogyakarta untuk mengangkut hasil perkebunan, khususnya tebu dari pabrik gula di sekitar Bantul.